Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang harus terus kita ingat, saudaraku, yang harus benar-benar kita ingat adalah bahwa manusia adalah makhluk yang kekal. Kita adalah makhluk yang kekal. Apa artinya kalau kita adalah makhluk yang kekal? Apa artinya kalau manusia adalah makhluk yang kekal? Itu berarti saudara, sebagai makhluk yang kekal, kita akan ada terus menerus. Begitu kita dilahirkan, kita akan ada terus menerus sampai selama-lamanya. Kita ada selama-lamanya. Nah saudara, yang membuat hidup kita menjadi lebih serius lagi, pertama tadi saya mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang kekal. Sebagai makhluk yang kekal, kita akan eksis. Kita ada selama-lamanya. Lalu yang kedua saudara, sebagai makhluk yang kekal, kita menuju kepada tempat yang abadi. Dan Alkitab mencatat bahwa tempat abadi itu saudara, itu hanya ada dua saja, di mana manusia sedang menuju kepada salah satu daripada kedua tempat itu tadi. Tempat yang pertama adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di langit baru bumi baru, di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tempat yang kedua adalah tempat yang penuh kehinaan, tempat yang penuh penderitaan yang juga bersifat abadi, yaitu api kekal, di mana orang yang menolak kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mereka sedang menuju kepada tempat penyiksaan tersebut. Itulah sebabnya saudara, maka hidup kita ini amat sangat serius. Tetapi saudara, kita melihat bahwa irama hidup orang Kristen, gaya hidup orang Kristen seringkali tidak berbeda dengan gaya hidup orang dunia ini pada umumnya. Apa yang dicari oleh dunia, itu juga yang dicari oleh orang Kristen. Apa yang dikejar oleh dunia ini, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu juga yang dicari oleh orang Kristen. Apa yang dianggap berguna, apa yang dianggap mulia, apa yang dianggap bahwa inilah yang terpenting bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu juga yang dianggap penting dan berguna bagi orang yang percaya kepada Tuhan atau menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Dunia ini saudara, betul-betul mencari apa yang ada di dunia ini yang dapat memuaskan kehidupan mereka. Seolah-olah, seakan-akan bahwa hidup ini hanya ada di bumi ini saja. Sehingga banyak orang saudara, mereka menghabiskan waktu mereka. Mereka mempertaruhkan waktu mereka hanya untuk meraih sesuatu yang sebenarnya bersifat fana. Sesuatu yang dicari mati-matian, setelah dikumpul, suatu saat harus akan dilepaskan. Saudara, apa sih yang dicari oleh dunia ini? Kalau saudara mencari uang, saudara mengumpulkan uang, suatu saat, dan ketika saudara mati, dan bisa juga sebelum saudara mati, saudara harus melepaskan uang yang telah saudara raih itu tadi. Maka begitu saudara tutup mata, saudara berada di penghujung waktu saudara, maka semua yang telah saudara kumpulkan, kalau saudara hanya memiliki uang saja, maka saudara harus melepaskan uang saudara. Bukan hanya uang, harta saudara. Kalau seseorang dalam hidupnya mencari kekuasaan, saudara, orang yang paling berkuasa tinggi sekalipun, orang yang paling hebat sekalipun kekuasaannya di bumi ini saudara, tapi begitu mereka mati saudara, maka dia menjadi orang yang tidak penting sama sekali. Dia menjadi orang yang bukan orang siapa-siapa lagi saudara. Maka begitu orang itu tutup mata, dia langsung menjadi orang yang tidak berkuasa. Kalau yang dicari itu adalah harga diri, ketenaran dan sebagainya, maka begitu seseorang tutup mata saudara, maka ketenaran itu pun langsung berhenti saat itu juga. Saudara, yang dicari oleh dunia ini adalah sesuatu yang bersifat sementara sekali. Di dalam Yohanes
pasal 3, saya akan bacakan buat kita semuanya. Yohanes pasal 3 ayat 31 dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Saudara mengerti arti ayat ini? Apa maksudnya? Bahwa siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Saudara, bahwa orang dunia ini, saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, mereka bukan berasal dari atas. Mereka berasal dari dunia ini. Mereka berasal dari bumi ini. Maka yang ada dalam pikiran mereka adalah apa yang dapat memuaskan hidup mereka di bumi ini. Apa yang dapat mereka raih di bumi ini. Dan mereka juga menggunakan bahasa bumi. Bahasa bumi artinya apa? Bahasa yang memang hanya dimengerti oleh orang-orang bumi, orang-orang dunia ini, saudara, memikirkan bagaimana meraih kekayaan sebanyak mungkin, bagaimana supaya hidup senyaman mungkin di bumi ini, bagaimana untuk mencari nama baik, bagaimana meraih pendidikan yang lebih tinggi demi harga diri. Saudara, yang salah ini apa, saudara? Bukan kekayaannya, bukan pendidikan yang diraih, bukan ketenaran yang diraih, saudara. Tetapi kalau semua itu kita pakai untuk demi harga diri, nah itu yang salah, saudara. Itu yang salah. Maka saudara, orang dunia ini, orang bumi ini, mereka menggunakan bahasa bumi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita bukan dari bumi ini. Kita bukan dari bumi ini. Kita berasal dari Tuhan. Kita dari atas. Karena itu kita melampaui, bahasa kita adalah melampaui bahasa bumi ini. Jadi artinya, saudara, kalau kita hidup juga hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini, maka sebenarnya kita namanya saja Kristen, tapi pola pikir kita persis seperti dunia ini, saudara. Orang dunia ini menghargai orang yang berduit. Lalu orang Kristen juga hanya menghargai orang berduit. Apa bedanya orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Orang dunia ini demi mencapai popularitas, demi mencapai kekayaan, mereka berani korupsi, mereka berani mencuri, merampas. Lalu orang yang menamakan dirinya Kristen juga melakukan hal yang sama, korupsi, merampas, tentunya dalam bentuk yang lain. Lalu apa bedanya? Apa bedanya orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Maka saudara, kita kembali lagi bahwa orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang kekal. Sebagai makhluk yang kekal, kita mencari sesuatu lebih daripada dicari oleh orang dunia ini. Yang dicari oleh dunia ini apa sih? Apa sih yang dicari oleh dunia ini? Apa oleh orang dunia ini, saudara? Tidak lebih daripada perkara-perkara jasmani. Dan perkara-perkara jasmani ini, saudara, setelah dikumpulkan, maka begitu saudara tutup mata, semuanya akan hilang lenyap. Maka saudara, kita harus mencari sesuatu yang lebih daripada yang dicari oleh dunia ini, yaitu kita harus mencari Tuhan dan kerajaannya. Saudara, kita harus mencari Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita tidak mencari Tuhan dan kerajaannya, saudara, kita tidak lebih daripada orang dunia ini. Kita namanya saja Kristen, tapi kita belum sungguh-sungguh menjadi Kristen. Saudara, apa cirinya seseorang yang mencari Tuhan dan kerajaannya? Ada 3 ciri utama, saudara. Apakah ciri ini juga ada dalam diri saudara? Mari renungkan baik-baik, saudara. Apakah 3 ciri ini juga ada dalam diri saudara dan saya? Pertama, orang yang mencari Tuhan dan kerajaannya, mereka tidak terikat oleh kekayaan dunia ini. Mereka tidak terikat oleh kekayaan dunia ini. Mereka tidak terikat oleh kekayaan dunia ini, saudara. Mereka diikat oleh cinta mereka kepada Tuhan. Saudara, ciri yang kedua adalah orang yang mencari Tuhan dan kerajaannya. Ciri yang kedua, yaitu mereka rela hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka bersedia untuk menyucikan
menguduskan diri mereka. Mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka menyucikan, menguduskan diri mereka. Mereka yang satu yang menjadi tujuan hidup mereka, berkenan di hadapan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyukakan hati Tuhan ini, saudaraku, maka inilah prestasi yang terbesar yang mungkin diraih oleh seseorang, saudara. Prestasi apapun yang saudara mungkin raih, saudara. Saudara menjadi orang yang sekaya-kayanya, saudara. Tetapi kalau saudara tidak menyenangkan Tuhan, kalau hidup saudara bercacat, bercela di hadapan Tuhan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya. Saudara boleh meraih gelar setinggi-tingginya, tetapi kalau saudara, hidup saudara tidak benar di hadapan Tuhan, saudara tidak hidup suci, saudara tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, maka gelar setinggi apapun itu tidak ada artinya, saudaraku. Maka saudara, yang membuat hidup saudara dan saya berarti adalah kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita perkarakan dalam hidup kita. Ini yang harus kita perkarakan dalam hidup kita. Apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian orang nggak penting, saudara. Apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian orang, mereka tidak paham. Lalu mereka anggap tidak penting. Ngomong apa sih? Saudara, coba kita renungkan. Selama tahun 2023 ini, kalau kita mengadakan evaluasi, apa saja sih sebenarnya yang telah kita raih di tahun 2023? Kalau misalnya keluarga berkumpul, kalau misalnya suami istri berbicara tentang apa yang telah mereka raih di tahun 2023 dan apa yang akan mereka capai di tahun 2024, biasanya saudara, tidak jauh dari perkara-perkara materi. Tidak jauh dari perkara-perkara jasmani saja, saudara. Tidak jauh dari perkara-perkara jasmani saja, saudara. Memang itu perlu, saudara. Kita perlu mengevaluasi kembali apa saja sih yang sudah kita raih. Apa saja yang sudah kita dapat kumpulkan. Memang itu perlu juga, saudara. Tetapi kalau yang kita pikirkan hanya perkara-perkara jasmani saja, maka kita gagal di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita renungkan dan ini yang kita harus bertekad untuk meraihnya. Yaitu bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perkarakan, saudara. Apa artinya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan artinya adalah hidup kita itu seirama dengan hidupnya Tuhan Yesus. Hidup yang berkenan artinya hidup kita ini adalah hidup seperti yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, hidup yang berkenan ini artinya adalah hidup yang suci, hidup yang mulia di hadapan Tuhan. Tentu saudara, ada karakter-karakter kita yang buruk yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki karakter yang buruk dan itu karakter ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, di mana karakter ini membuat kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan, harusnya kita dengan serius memperkarakannya di hadapan Tuhan. Jangan saudara hanya memperkarakan, uang saya kurang banyak, kapan saya menjadi lebih banyak uang? Saudara, banyak orang yang memang orientasinya hanya uang saja, saudara. Orang seperti ini akan terlihat bahwa mereka akan sangat kompromi dengan kejahatan. Dalam kekeluargaan juga begitu, saudara. Misalnya kita lihat seseorang yang materialistis misalnya, maka dia akan mencari teman hidup juga ya yang dilihat hanya materinya saja. Atau misalnya seseorang misalnya yang mencari mantu misalnya, saudara, dia nggak terlalu persoalkan ini orang ini takut akan Tuhan atau tidak. Yang dipersoalkan dia berduit atau tidak. Nah, itu sudah rusak sekali, saudara. Itu kita sudah rusak sekali, saudara.
Seharusnya yang kita perkarakan adalah apakah calon teman hidup kita ini seorang yang mencintai Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang kita perkarakan. Demikian pun kalau saudara nanti suatu saat mencari calon mantu, maka yang saudara pikirkan harusnya apakah calon mantuku ini seorang yang takut akan Tuhan atau tidak. Bukan apakah dia seorang yang berduit atau tidak. Orang Kristen sudah banyak yang rusak, saudara. Sebenarnya kita banyak sakit jiwa, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen, saudara kalau misalnya ketemu, kalau misalnya di jalan, kalau saudara ketemu misalnya orang yang orang katakan sakit jiwa, ya mungkin ketawa-ketawa sendiri. Kita mengatakan bahwa dia sakit jiwa, tapi sadarkah saudara, sebenarnya orang Kristen tidak sedikit yang sakit jiwa. Apa artinya orang Kristen yang sakit jiwa? Orang yang tidak mencari Tuhan itu orang sakit. Orang yang tidak memperkarakan hidupnya benar atau tidak di hadapan Tuhan, itu orang yang sakit jiwa di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita perlu kembali kepada Tuhan, saudara. Kita akan memasuki tahun 2024, saudara. Tahun 2023 ini dalam hitungan jam, bahkan mungkin hitungan beberapa menit, walaupun puluhan menit ke beberapa menit, itu akan kita tinggalkan selama-lamanya, saudara. Seharusnya satu hal yang perlu kita renungkan adalah yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, satu hal yang ku perlu padamu, supaya aku dapat hidup berkenan di hadapanmu. Amin ya. Seperti yang lagu tadi, saudara. Lagu yang tadi. Ya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Apakah ini juga yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang saudara paling butuhkan dengan saya? Harusnya satu yang paling kita butuhkan, yaitu supaya hidup kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ini saudara yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita raih. Ini yang harus kita ratapi hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hidup kita belum berubah, saudara, kalau kebiasaan buruk kita masih ada pada kita, saudara, harusnya kita meratap di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dapat mengubah hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Bapa di sorga, saudara. Saudara, banyak orang yang hanya meratapi itu tadi, belum punya rumah meratap, tapi karakter buruk tidak meratap, saudara. Saudara, hari ini saya mengatakan, merataplah untuk hal-hal supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting sekali, saudara. Tidak apa-apa kalau saudara belum punya rumah, tetapi kalau hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, saudara sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara mungkin belum punya kendaraan, tetapi saudara hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan cukupkan segala keperluan kita. Tuhan pasti akan cukupkan segala keperluan kita. Tuhan tidak tutup mata. Dan apa yang kita perlukan, maka Tuhan akan cukupkan segala keperluan kita. Amin, saudara. Inilah yang harus kita minta kepada Tuhan. Inilah yang menjadi keperluan kita. Satu yang ku perlu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Satu yang ku perlu,
Amin. Tuhan, jadikan sebagai doa kita. Ku mohon padamu. Apa yang kita mohon pada Tuhan? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Biarlah kita sungguh-sungguh merindukannya di hadapan Tuhan. Betapa rinduku. Amin Tuhan, padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, sesungguhnya ini kami perlukan Tuhan. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Mari kita katakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Betapa rinduku. Amin. Sebenar padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Suatu saat saudara, kita pasti akan sampai di ujung hidup kita saudara. Suatu saat kita pasti sampai di ujung waktu kita saudara. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari saudara. Maka Tuhan akan memberikan penilaiannya kepada kita. Apakah Tuhan puas dengan kita? Ataukah Tuhan kecewa dengan kita? Ataukah Tuhan lebih parah lagi mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu, nyah daripada aku. Saudara, ini pasti akan kita hadapi saudara. Ini pasti akan kita hadapi. Betapa seriusnya hidup ini saudara. Bahwa Tuhan suatu saat kelak akan memberikan penilaian dalam hidup kita. Apakah Tuhan puas dengan hidup kita? Apakah Tuhan berkenan dengan hidup kita? Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan puas dengan hidup kita saudara, maka semua penderitaan yang pernah kita alami, sakit, penyakit yang kita alami saudara, penderitaan, berbagai tekanan hidup yang kita alami, maka semua menjadi tidak ada artinya. Karena Tuhan gantikan dengan sukacitanya. Satu acungan jempol daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku puas dengan hidupmu, maka saudara, itulah sukacita kita yang sejati. Amin. Tetapi saudara, ada orang yang telah memiliki segala-galanya. Mereka meraih segala-galanya yang mereka inginkan, yang mereka dambakan, yang didambakan oleh dunia ini. Tetapi semua itu apa artinya? Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan, nyah daripada aku. Apa artinya saudara? Yang kita miliki itu. Maka itu menjadi tidak ada artinya. Dan lebih celaka lagi adalah, ada orang selama di dunia ini sudah hidup susah. Lalu Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Orang paling ini, itu paling celaka lagi saudara. Di dunia ini udah hidup susah, menderita, lalu ketemu Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ya rasanya masih mending sedikit, kaya sebentar begitu. Tetapi saudara, kaya yang berlimpah-limpah pun kalau hanya sebentar, itu pun tidak ada artinya kalau Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Karena itu saudara, memasuki tahun 2024 ini saudara, tujuan kita hanya satu. Bagaimana kita menjalani hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Itu saja saudara, tidak ada yang lain. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, itu berarti bahwa kita pasti bekerja dengan tanggung jawab. Kita pasti bekerja dengan giat saudara. Kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sebagai siswa kita pasti mempersiapkan masa depan kita. Kita belajar dengan baik supaya nanti lulus dengan baik. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita bekerja dengan baik saudara. Kalau sebagai seorang usahawan,
apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sukacita sebagai satu pelayanan kita kepada Tuhan. Itu ciri yang kedua daripada orang yang mencari Tuhan dan kerajaannya. Pertama tadi saudara, tidak mencintai dunia ini saudara. Tidak dipengaruhi oleh kekayaan dunia ini. Yang kedua tadi yaitu kita hidup kudus supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka bukan hanya memperbaiki diri mereka sendiri, tetapi mereka juga melayani sesama. Melayani sesama supaya orang lain juga melalui hidupnya dapat diubahkan oleh Tuhan. Saudara, alangkah indahnya kalau hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Tetapi juga saudara, yang tidak kalah indahnya adalah setelah saudara diubahkan oleh Tuhan, maka saudara juga mengubahkan orang lain. Saudara melayani orang lain. Saudara membawa orang itu kepada perubahan. Saudara melayani orang-orang yang saudara cintai supaya mereka juga meninggalkan dosa mereka. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mereka mengikuti teladan Tuhan supaya hidup mereka juga diubahkan melalui kehidupan saudara. Itu berarti saudara memasuki tahun 2024 ini saudara. Maka satu kata penting yang harus kita alami adalah perubahan. Hidup kita harus berubah. Tetapi orang yang hidupnya berubah saudara, kalau mau berubah berarti kita juga harus merubah kegiatan-kegiatan kita. Jangan melakukan hal yang sama kalau kita mau berubah. Kita mau berubah, tapi kita melakukan hal yang sama. Pagi-pagi juga ya melakukan hal yang sama. Lalu hari-hari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi kita mau berubah. Tidak mungkin. Kalau kita mau berubah adalah tentunya kebiasaan-kebiasaan kita yang salah harus kita rubah. Misalnya kebiasaan kita apa saudara? Kebiasaan kita misalnya kita membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Lalu misalnya kebiasaan-kebiasaan kita misalnya apa saudara? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak kudus, kebiasaan-kebiasaan yang tidak suci di hadapan Tuhan harus kita tinggalkan. Lalu kita bangun kebiasaan yang baru. Kalau misalnya selama ini misalnya katakanlah doa kita kurang. Pagi-pagi kita tidak berdoa. Lalu siang pun tidak berdoa. Malam pun tidak berdoa. Tapi hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Hidup kita mau berubah. Itu tidak mungkin. Karena itu saudara, kita harus merubah hidup kita. Kalau selama ini kita bangun pagi-pagi, mungkin selama ini kita bangun siang. Kita rubah hidup kita. Mulai bangun pagi. Amin. Lalu kalau selama ini kalau kita bangun, lalu misalnya langsung cari kopi. Langsung ngopi. Langsung cari perkara-perkara dunia. Maka sekarang kita rubah. Mulai dari hal yang kecil. Begitu bangun pagi, kita mencari Tuhan. Kita berdoa. Kita bersyukur, kita menyiapkan waktu yang khusus bagi Tuhan. Minimal 30 menit sehari kita duduk di kaki Tuhan. Amin saudara. Ini perlu kita lakukan. Minimal 30 menit kita berada di hadirat Tuhan. Kalau untuk pelayan Tuhan lebih lagi, bisa 1 jam atau lebih saudara. Kita menyiapkan waktu khusus bertemu dengan Tuhan. Lalu kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau dulu misalnya perkataan kita mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, atau kata-kata dusta, kata-kata kotor, Alkitab mencatat, buanglah semua itu saudara. Jadi perkataan kotor, perkataan yang tidak membangun, lalu perkataan yang tidak senonoh, atau perkataan yang merugikan, itu harus kita ganti saudara. Harus kita ganti dengan perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan, dengan perkataan-perkataan kita yang dapat menyembuhkan orang lain. Coba kita meneliti hidup kita. Bagaimana selama ini perkataan kita? Apakah perkataan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah perkataan kita sudah membangun orang lain? Apakah perkataan kita sudah perkataan yang mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah perkataan kita juga adalah perkataan yang dapat membangkitkan semangat orang lain? Saudara, ini yang harus kita ganti. Kalau selama ini perkataan kita adalah perkataan yang merugikan orang lain. Lalu perkataan kita misalnya
dapat juga mengecilkan hati orang lain. Lalu perkataan kita misalnya mungkin tak mengutuk orang lain. Kita harus ubah. Kita harus ubah. Perkataan kita harus kita rubah. Pikiran kita, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak senonoh, pikiran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, harus kita ubah dengan pikiran yang baru. Perkataan kita, perkataan yang baru. Bahkan nyanyian-nyanyian kita pun harus berubah. Kalau selama ini nyanyian kita adalah nyanyian yang tidak membangun iman kita, harus diganti dengan nyanyian-nyanyian yang membangun iman kita, yang memuliakan Tuhan. Saudara, kita harus melakukan perubahan hidup, saudara. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus mau melakukan perubahan. Sama seperti seorang pelajar. Kalau misalnya prestasinya belum menggembirakan, berarti dia melakukan perubahan hidup. Perubahan hidupnya apa? Jam belajarnya ditingkatkan. Kalau misalnya selama ini mungkin dianggap bahwa kegiatan-kegiatan ini sepertinya belum tidak bijaksana, maka hal-hal yang tidak bijaksana harus ditinggalkan. Atau saudara, saya mengatakan bahkan teman-teman kita pun, kalau teman itu tidak membangun, saudara pun harus tinggalkan. Kalau misalnya ada teman-teman saudara yang perkataannya tidak membangun, lalu tidak membawa saudara kepada hal-hal yang baik, tidak membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan, teman-teman seperti ini harus ditinggalkan. Kalau teman-teman yang saudara miliki itu membawa saudara jauh daripada Tuhan, membuat saudara tidak memikirkan perkara-perkara surgawi, hanya memikirkan perkara-perkara duniawi ini saja, maka teman-teman seperti ini pun harus dihindari. Carilah teman yang dapat membangkitkan hidup saudara lebih dekat kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, orang dunia ini, saudara, berpikir bahwa hidup di bumi ini adalah hidup yang satu-satu kalinya. Orang dunia ini berpikir bahwa hidup yang sekarang ini adalah hidup satu-satu kalinya. Setelah mati sudah tidak ada lagi kehidupan. Lalu karena mereka berpikir seperti itu, apa yang mereka lakukan? Maka mereka hidup senikmat-nikmatnya, menikmati kenikmatan dunia, menikmati kekayaan mereka, hidup sebebas-bebasnya. Karena mereka berpikir sama seperti yang dikatakan oleh kitab suci, karena besok kita akan mati, maka sekarang mari kita makan minum dan bersenang-senang. Setelah itu, ya, mumpung masih hidup. Kalau anak muda mengatakan mumpung masih muda, atau orang yang sudah tidak terlalu muda mengatakan mumpung masih hidup, mereka bersenang-senang. Ini adalah pemikiran yang keliru. Ingat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup sekarang ini, hidup kita yang sebenarnya bukanlah hari ini. Hidup kita yang sebenarnya adalah nanti di langit baru, bumi baru. Sekarang ini kita hidup untuk apa? Sekarang ini kita hidup untuk mempersiapkan diri memasuki hidup yang sebenar-benarnya di langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya maka kita sebagai orang Kristen, saudara, kita harus hidup serius di hadapan Tuhan. Karena kita sedang mempersiapkan masa kekekalan kita, saudara. Masa depan kita di kekekalan. Apa yang saya sampaikan ini sangat benar sekali, saudara. Itulah sebabnya maka kita harus serius mempersiapkan diri kita. Saudara, pernahkah saudara merenungkan, kalau misalnya katakanlah misalnya ada dua siswa di sekolah yang sama, diajar oleh guru yang sama, mereka sama-sama berangkat pagi, pulangnya juga sama-sama sore, dan mereka berada di kelas yang sama, mereka menerima pelajaran yang sama, mereka bayar SPP yang sama, semua sama. Tapi mengapa ada yang berhasil, ada yang tidak? Mengapa ada yang naik kelas, tapi ada yang tidak naik kelas? Mengapa ada yang bahkan juara dan ada yang hampir tidak naik kelas?
Apa yang membuat mereka berbeda, saudara? Yaitu respon mereka dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa depan mereka. Siswa yang satu, saudara, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dia mempersiapkan dirinya. Dia tahu bahwa orang tuanya sudah banyak berkorban. Uang SPP tidak sedikit, apalagi di swasta, saudara. SPP-nya tidak kecil. Betul ya, Jason ya? SPP-nya besar atau kecil? Ya, free, gratis, enggak kan? Bayar. Maka mulai berpikir, orang tuaku sudah bayar SPP. Kalau aku hidup bermain-main, maka betapa aku berdosa kepada orang tua. Itu yang pertama. Lalu dia berpikir, ini adalah kesempatan yang terbaik. Mumpung aku masih muda, aku harus belajar sebaik-baiknya. Maka dia belajar sebaik-baiknya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia lulus dan hidupnya berhasil. Tetapi siswa yang lain, dia berpikir lain. Wah, ini yang bayar SPP bukan saya, orang tua kok. Dia nggak pernah tahu apa artinya susah membayar SPP dan sebagainya. Dia nggak bertanggung jawab. Dia nggak pernah mau belajar, tidak mempersiapkan diri. Akhirnya karena malas, lalu menjadi bodoh. Karena bodoh tidak lulus. Lalu akhirnya, saudara, dalam kehidupan juga dia gagal dan sebagainya. Apa yang membuat berbeda ini tadi, saudara? Salah satu adalah bagaimana dia meresponi kesempatan yang ada. Maka siswa yang berhasil adalah siswa yang bertanggung jawab dengan kesempatan yang ada. Maka kita sebagai orang Kristen juga adalah kita berada di bumi yang sama. Kita berada di tempat yang sama. Saudara-saudara juga menerima khotbah yang sama, firman Tuhan yang sama. Saudara, mari kita meresponi dengan sama, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita adalah makhluk yang kekal. Karena itu kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Satu saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki tahun yang baru 2024, yaitu yang kita minta tadi, satu yang ku perlu, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang terutama. Satu ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya akan bacakan, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semuanya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita akan memasuki tahun yang baru, saudara. Satu hal yang pasti, dengar baik-baik, saudara. Di tahun 2024 manusia akan semakin fasik. Manusia akan semakin jahat. Saudara, pilihannya ada pada kita. Maka menjadi orang benar menjadi lebih sulit. Tetapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat tetap menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2024 sebagaimana kita telah melewati tahun 2023. Maka Tuhan yang sama yang telah menuntun kita melewati tahun 2023 akan menuntun kita menjalani tahun 2024. Tahun yang penuh dengan kefasikan, di mana orang semakin jahat, tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita dapat melewati tahun 2024 sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin.